Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Uli. Saya doakan Anda selalu sehat, bahagia, dan hidup mulia. Kali ini kita akan membahas satu topik yang kayaknya harus tahu nih, terutama yang punya diabetes atau punya keluarga yang diabetes. Nah, apa yang perlu diketahui adalah komplikasi dari diabetes, terutama kalau gula darahnya tidak terkontrol ya. Ada 15 yang paling sering dan kita akan bahas apa aja itu dan bagaimana cara mencegahnya. Siap? Mari kita mulai. Apa aja sih komplikasi diabetes? Yang pertama, hipoglikemi. Maksudnya gula darahnya turun sangat rendah. Biasanya kurang dari 70 mg per desiliter ya. Nah, gejalanya apa? Mual, kemudian berkeringat, kemudian pusing. Nah, cara menanggulanginya kalau sampai terjadi hipoglikemi adalah dikasih gula 15 gram ya, disendokin aja atau dilarutkan dalam air, kemudian tunggu 15 menit. Apakah sudah mulai hilang gejalanya? Kalau belum, diulangi sekali lagi. Tunggu lagi 15 menit. Kalau sudah hilang, cukup. Tapi kalau belum, diulangi lagi gitu ya. Jadi hipoglikemi. Kenapa bisa terjadi hipoglikemi? Biasanya adalah karena pasien yang minum obat penurun gula darah tapi lupa makan. Jadi hati-hati buat yang mau puasa ya, jadi dengan diabetes terus mau puasa, jangan lupa dosis obat harus disesuaikan, mungkin dikurangi atau di stop sementara waktu puasa. Ini yang suka lupa jadinya hipoglikemi gitu. Nah, yang kedua yang kebalikannya yaitu hiperglikemi. Jadi gula darahnya naik sangat tinggi. Nah, ini gejalanya juga seperti pasien diabetes yang gula darahnya tidak terkontrol, jadi haus, kemudian lemes, kemudian sering kencing. Nah, nanti karena sering kencing dia jadi dehidrasi. Nah, yang paling berat adalah kalau sudah terjadi dehidrasi gitu. Nah, yang ketiga ini adalah ketoasidosis diabetik atau sering disingkat KAD kalau di dunia kedokteran. Nah, ini salah satu kedaruratan ya, gawat darurat. Apa yang terjadi adalah gula darahnya turun sangat cepat ya, mendadak. Kemudian insulinnya juga turun dan akhirnya tubuh karena tidak bisa menggunakan gula sebagai energi, dia terpaksa harus mengambil dari sumber lain, misalkan dari lemak, dari protein gitu yang dipecah jadi energi. Nah, pemecahan lemak itu disebut keton. Nah, sayangnya keton ini sifatnya asam dan bisa menyebabkan asidosis gitu, yang gejalanya seperti sesak, kemudian mual, kemudian nafasnya bau buah. Nah, apa bedanya dengan keton pada waktu puasa? Bedanya adalah ketika puasa kita sudah beradaptasi, jadi penurunan gula darah itu tidak berlangsung mendadak seharusnya kalau puasa. Nah, tapi kalau kita puasa dan minum obat diabetes atau minum obat anti diabetes dan lupa makan, itu penurunan gulanya sangat cepat. Dan penurunan sangat cepat dan ketonnya naik tiba-tiba, ini menyebabkan asidosis gitu. Nah, kalau seperti ini yang terjadi harus seperti apa? Tindakannya adalah langsung dibawa ke IGD, harus mendapat perawatan ya, karena harus intensif perawatannya gitu untuk menurunkan ketonnya supaya darahnya tidak asidosis gitu ya, tidak terlalu asam gitu. Nah, selain KAD atau asidosis karena keton, ini juga bisa yang disebut hiperglikemia hiperosmolar gitu. Jadi gula darahnya sangat tinggi, kemudian gejalanya mirip seperti KAD, tapi waktu diperiksa darahnya tidak terdapat keton. Jadi bukan karena pemecahan lemak menjadi keton gitu, tapi gula darahnya tinggi ya karena insulinnya turun mendadak biasanya. Nah, apalagi selain itu adalah satu, tekanan darah tinggi. Orang yang punya tekanan darah tinggi lebih mungkin terkena diabetes ya.
Dan sebaliknya, orang yang sudah kena diabetes lebih mungkin untuk terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, sebaiknya tekanan darah itu dijaga di bawah 140/80 ya. Tapi kalau sudah ada komplikasi, sudah pernah kena serangan jantung, sudah pernah stroke, sudah pernah gagal ginjal, itu sebaiknya di bawah 130/80. Kemudian ada diet khusus untuk yang hipertensi, disebutnya DASH ya. Salah satu isinya adalah rendah garam, kemudian harus ditambah dengan olahraga dan mengurangi stres, karena kurang olahraga dan banyak stres itu justru tensinya naik gitu ya. Dan kurangi beban pikiran ya. Jadi kalau beban pikiran banyak itu biasanya tensinya juga naik. Nah, pasien dengan diabetes itu juga lebih sering terkena penyakit jantung ya, serangan jantung. Nah, makanya harus dikontrol tekanan darah dan kolesterol. Jadi pada pasien diabetes itu sebaiknya yang diperhatikan 3 ya, yaitu gula darah ya, A, B, C. Jadi A itu A1C, itu berarti gula darahnya, kemudian B-nya itu blood pressure ya, tekanan darahnya, dan C-nya itu adalah kolesterol. Kenapa? Karena ya komplikasi yang cukup sering juga adalah serangan jantung. Jadi cara mencegahnya adalah dengan menurunkan berat badan, sering olahraga, dan stop merokok. Dan selain jantung juga stroke. Stroke itu sama seperti serangan jantung tapi di otak gitu ya, bisa lumpuh sebelah dan bahkan kematian juga sama seperti jantung. Nah, diabetes ya, pasien dengan diabetes itu 1,5 kali lebih berisiko untuk terkena stroke dibandingkan orang yang tidak diabetes. Cara pencegahannya sama seperti penyakit jantung ya. Dan buta itu berarti kalau sudah di mata ya, bisa karena glaukoma, retinopati, atau katarak. Jadi pencegahannya harus periksa rutin ke dokter mata setidaknya setahun sekali ya, diperiksa dengan nanti cairan untuk melebarkan pupil ya. Pupil itu matanya ada celah ya, lubang seperti ini yang dilebarkan, dibantu oleh dokter mata untuk melihat ya matanya di dalamnya apakah sudah ada komplikasi seperti retina yang rusak atau sudah keruh di kataraknya gitu. Nah, yang berikutnya adalah yang sering juga ulkus kaki. Nah, biasanya pasien diabetes itu di ujung-ujung tangan dan kaki itu mati rasa. Nah, kalau mati rasa ada luka itu tidak terasa. Ada luka tidak terasa, tidak dirawat, tidak diobatin, lama-lama menjadi infeksi. Nah, kalau infeksi ini membusuk ya, ada bakteri-bakteri yang menyebabkan kebusukan, itu disebut gangren, menghasilkan gas, dan ini sangat berbahaya karena akan semakin menjalar ke atas gitu, semakin banyak yang harus dibersihkan. Nah, kalau sudah membahayakan ini akan diamputasi. Jadi resiko paling besar itu bukan lukanya tapi kehilangan kaki, namanya amputasi. Dan penyebabnya adalah karena ada pembusukan. Kalau sudah busuk ini sudah tidak mungkin diselamatkan. Jadi diamputasi pun sebenarnya itu justru malah menyelamatkan gitu. Nah, caranya gimana mencegah supaya tidak terjadi seperti amputasi gitu? Harus mencegah di setiap tahapan. Jadi kalau sudah mulai mati rasa, kita harus mencegah jangan sampai luka. Kalau sudah luka, dicegah jangan sampai infeksi. Kalau sudah infeksi, dicegah jangan sampai busuk. Nah, kalau sudah busuk ya terpaksa harus diamputasi. Ya, paling sering ini terjadi pada yang tidak terkontrol ya gula darahnya, jadi udah nggak minum obat, tidak modifikasi gaya hidup, ya jadi makin berat komplikasinya. Yang berikutnya adalah kerusakan saraf disebutnya mati rasa. Nih, banyak orang juga sudah mulai tahu ya kalau mati rasa, kesemutan, terus ada nyeri di kaki gitu. Ini biasanya karena diabetesnya. Dan tapi banyak orang yang tidak sadar kalau misalkan dia keluhannya disfungsi ereksi atau vagina kering, itu menganggap tidak ada hubungannya dengan diabetes, padahal sering ya, karena ini di saraf gitu. Dan sering juga terjadi di saluran cerna ya, jadi dia mual atau diare gitu. Dan ini ternyata penyebabnya karena saraf-saraf di saluran cernanya juga terkena gitu.
Nah, kalau sampai di saluran cernanya itu kena, itu risikonya adalah nanti sarafnya lumpuh. Nah, kalau saraf di saluran cernanya lumpuh, itu tidak bisa bergerak nih, ususnya jadi lambat atau berhenti bergerak. Nah, kalau berhenti bergerak, makanannya bisa kembali ke atas, naik ke lambung, itu bisa mual, muntah, kemudian kembung gitu ya, begah gitu. Ini sering juga terjadi pada pasien diabetes. Jadi keluhannya ini disangka tidak ada hubungannya dengan diabetes, padahal komplikasi. Dan komplikasi yang sangat sering juga adalah kerusakan ginjal. Nah, karena sering kencing, terus kencingnya keruh ya, ya karena gula darahnya sangat tinggi gitu ya. Terus dehidrasi, kencingnya jadi sedikit ya, lama-lama menjadi gagal ginjal. Dan risikonya kalau sudah gagal ginjal adalah harus dialisis atau cuci darah ya. Yang berikutnya, cemas, stres, depresi ini adalah salah satu komplikasi dari diabetes. Biasanya orang yang diabetes itu mudah marah, mudah kecewa gitu, emosinya tinggi gitu. Dan kalau udah capek itu kebalikannya jadi depresi ya. Tapi penyebabnya semua sama, adalah karena rasa takut yang besar. Jadi mereka tidak bisa menerima keadaan sakit, jadi marah, kecewa, dan marah kecewa kalau tidak ada targetnya, itu mereka jadi putus asa. Kalau sudah putus asa, ini jadi depresi. Kira-kira begitu ya. Nah, yang berikutnya, pikun atau demensia itu pada pasien diabetes 36% lebih sering dan lebih cepat pikun ya, terutama demensia vaskuler. Jadi pikunnya kadang-kadang, ini kan karena memang sudah usia. Ternyata begitu diabetesnya terkontrol ya, teratasi, gula darahnya normal misalkan, dan insulinnya juga udah normal, ya, gejala pikunnya itu hilang. Nah, aneh kan. Terus kerusakan gigi ya, diabetes itu 22% lebih sering sakit gigi dan mulut ya, karena di gula tinggi itu menyebabkan ludah kita jadi sedikit, ludahnya sedikit itu jadi kering. Kalau kering jadi gampang infeksi, apalagi kalau jarang dibersihkan. Jadi semua komplikasi ini sebenarnya bisa dicegah kalau kita mengontrol satu, gula darah yang ditandai dengan diperiksa dengan HbA1c, kemudian B-nya blood pressure ya, tekanan darah dikontrol, kemudian C kolesterol itu dikontrol juga. Sama satu lagi adalah mengontrol kebersihan diri. Yang kelima adalah mengontrol kondisi mental, jangan sampai terlalu stres gitu, lebih banyak menerima dan bersyukur. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.